Pertama dan yang utama, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat yang tidak akan bisa dibeli, yaitu nikmat Bapak Ibu sekalian malam hari ini masih bisa bernafas. Bayangkan duit banyak kalau malam hari ini tidak dikasih izin sama Allah untuk bernafas, nggak ada gunanya. Istri cantik, duit banyak, sapi banyak, kalau nyawa sudah nggak di badan, itu punya orang lain. Jadi patut kita syukuri. Yang pertama adalah kita masih diberi nikmat nafas yang masih bebas kita hirup sampai detik ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena nanti kalau tidak dibuka dengan nikmat yang sungguh luar biasa ini, Bapak Ibu akan ngeluh, Pak, ini paceklik, duit di dompet sudah mulai kosong. Itu belum seberapa ketika nyawa kita masih di dalam raga. Sholawat serta salam, mari tetap kita sanjungkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang akan diakui dan akan mendapat syafaat di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Tadi Pak Kades sambutannya bingung, grogi, gak karu-karuan. Bahkan saya disebut Bapak Bupati, alhamdulillah saya aminkan. Karena kalau doanya orang yang kesleo atau nggak sengaja biasanya makbul. Tapi Pak, gantian. Jangan terus saya terus ngelawan Pak Bupati, enggak, gantian. Pak Bupati 2 periode sudah, itu gantian saya gitu loh Pak. Enggak mungkin lah kita jalan bareng-bareng sudah itu mau pisah tengah jalan, cerai di tengah jalan, jangan. Enggak enak Pak cerai Pak. Kalau boleh itu 2 atau 3 istrinya, jangan cerai. Bapak Ibu sekalian, ini jam 9:04. Kita sepakat dulu, saya sambutannya lama atau cepat? Disuruh lama. Ini harus sepakat dulu, nanti saya lama, Bapak Ibu sekalian capek katanya nunggu saya. Sepakat aja, mau lama apa cepat? Cepat? Ya, langsung saya akhiri aja kalau cepat. Pertama mengawali sambutan saya mau cerita tentang sejarah penciptaan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Kalau sampean nggak percaya buka di Google penciptaan nafsu. Ada kisahnya. Jadi pada waktu itu Allah menciptakan nafsu, dipanggillah nafsu di depan Allah Subhanahu wa taala. Hai nafsu, datanglah engkau ke depanku. Nafsu hanya diam saja tidak menjawab, tapi hadir di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Murka Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban nafsu. Dihukum nafsu ke dalam neraka jahim 100 tahun. Setelah 100 tahun dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawaban nafsu? Masih sama. Jawabannya aku adalah aku, engkau adalah engkau.
Dihukum lagi oleh Allah masuk ke dalam neraka yang namanya neraka ju' atau neraka yang di dalamnya hanya ada rasa lapar dan dahaga yang melebihi rasa lapar dan dahaga di dunia ini. Masuk dia 100 tahun. Setelah 100 tahun dipanggil, akhirnya sang nafsu menyerah. Ditanya sekali lagi oleh Allah, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah penciptaku. Menurut riwayat, itu salah satu perintah ataupun himbauan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengendalikan nafsu adalah dengan puasa. Iki untuk kiai Pak Camat, cuman dibuka sedikit dengan pengetahuan agama ngono lah. Karena saya bukan kiai. Saya separuh kiai karena memang ayah saya ada terah kiai, tapi separuh saya hidup di jalanan, separuhnya ya wong jalanan, jadi separuh kiai, separuh orang jalanan lah. Jadi enggak terlalu kiai juga enggak terlalu nakal. Pas-pasan, tengah. Sudah ceritanya ya, penciptaan nafsu. Enggak percaya buka aja di Google, ada itu. Saya juga tadi buka di Google kok. Kenapa saya cerita itu nanti kita bahas. Ada kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan. Malam hari ini secara rutin Desa Sukamulya mengadakan bersih desa. Makna sesungguhnya kalau kita baca bersih desa artinya seluruh masyarakat Sukamulya pada hari ini sudah membersihkan lingkungannya masing-masing. Ya pakai arit, ya pakai pacul, membersihkan lingkungan masing-masing. Kalau kita artikan bersih desa itu sebagai arti yang sesungguhnya. Tetapi arti yang lebih mendalam Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita nggak tahu. Kalau Pak Kades tadi bilang bersih desa itu membersihkan desa, nolak balak agar seluruh apa-apa yang buruk tidak masuk ke dalam atau desa Sukamulya. Padahal Bapak Ibu sekalian, bersih desa itu biasanya dilakukan setahun sekali, bulannya pun bulan Syuro. Atau kalau dalam bulan Islam, penanggalan Islam itu tahun baru Hijriah. Bulan Syuro sering dikaitkan dengan kalau dalam wayang Jawa, nggak tahu kalau wayang golek sama apa enggak, saya nggak tahu ya. Kalau wayang Jawa itu bulan Syuro itu dikaitkan dengan turunnya buto atau perlambang buruk dari kayangan yang turun ke bumi untuk menggoda manusia sehingga manusia bisa ikut dengan rombongan setan masuk ke neraka. Kalau dalam wayang golek sama ya? Sama. Sama, ternyata sama. Karena saya nggak pernah nonton wayang golek, nggak ada yang undang saya untuk nonton wayang golek masalahnya. Biasanya wayangnya wayang Jawa semua. Jadi bulan Syuro atau bulan Hijriah biasanya kalau orang Islam memaknainya untuk bercermin, untuk kalau bahasa Jawa ini ngoco, berkaca. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Ngilo, apa? Ngaca ya, sama. Ngaca ya. Untuk apa? Apa-apa yang telah kita lakukan di tahun yang kemarin, kalau itu buruk mari kita kurangi, kalau itu baik di tahun yang selanjutnya kita tambah. Itu namanya introspeksi diri, kalau dalam bahasa agama jenenge atau namanya muhasabah diri. Ngerti aku kalau orang kiai, camatnya kiai kok, lulusan pondok camat saya, Semendawai Suku Tiga. Nah bersih desa ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita
mau memahaminya lebih dalam adalah bagaimana masyarakat di suatu desa itu membersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk yang ada dalam hati manusia. Nah, itulah ada hubungannya dengan penciptaan nafsu. Nafsu manusia ini kalau tidak dikontrol Bapak Ibu sekalian bisa kebablasan. Mau lihat orang-orang yang punya nafsu kebablasan, contohnya ada. Di zaman sekarang bahkan sangat banyak. Kalau di desa Sukamulya ada enggak orang yang nafsuan? Ya ini dalam arti yang positif dong. Jangan nafsuan itu artinya negatif. Ada enggak? Orang yang kalau saya dalam wayang Jawa saya contohkan punya sifat buta, punya sifat jelek dalam dirinya. Ada zaman sekarang, kalau sampai enggak percaya saya kasih ciri-cirinya. Biasanya orang yang punya sifat buta, kalau wayang golek buta juga nama. Yang punya sifat buta itu Pak biasanya kalau lihat semen nganggur diambil. Itu orang punya sifat buta. Lihat pasir nganggur dia diambil. Enggak, kira-kira ada enggak di Sukamulya? Yang lebih parah Bapak Ibu sekalian, yang lebih parah. Ini nek wartawan orang. Ora toh, aman. Yang lebih parah bantuan dari pusat ya dipotong. Ada enggak di sini? Yang motong orangnya ada, hadir. Malam ini ada orangnya. Saya tidak melarang. Tetapi jangan sampai masyarakat mengeluhkan apa yang sudah kita perbuat untuk masyarakat. Sifat buta dalam diri kita tidak akan bisa hilang. Bagaimana ngakalinya biar sifat itu semakin lama semakin sedikit? Yuk dengan puasa. Makanya kalau lihat kira-kira kita punya nafsu yang jelek, wah itu ada semen nganggur, puasa insya Allah gak jadi diambil. Kalau lihat sini akeh rondo lah. Kalau banyak rondo nganggur dan terbesit niat untuk puasa, insya Allah tetap sampean nikahi tetap. Ya tersinggung nih rondo kabeh. Jadi untuk mengendalikan nafsu kita semua Bapak Ibu sekalian, karena nafsu ini tanpa kita kendalikan bisa membuahkan hasil yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ini mumpung kepala dinas saya hadir semua. Kalau kira-kira mau kebablasan dalam mengambil suatu keputusan, puasa dulu Pak. Puasa dulu. Pak Kades, kira-kira sampean bingung. Ini duit sisa dari kegiatan ini mau dikemanain. Puasa dulu. Karena kalau nggak puasa nanti takutnya ini kebablasan. Karena itu perintahnya jelas dan penciptaan nafsu tadi, pengendalian nafsu hanya dengan puasa bisa dikendalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan saya Bersih Desa tahun ini tahun 2022 yang hampir bersamaan dengan 17 Agustus 1945 ulang tahun Indonesia yang ke-77. Saya hanya ingin berpesan, mari kita tingkatkan kesadaran kita semua masyarakat khususnya Desa Sukamulya untuk memperkuat rasa memiliki. Rasa memiliki untuk apa?
rasa memiliki dengan semua yang ada di desa ini. Maksudnya gimana Pak? Banyak bantuan di luar dana desa yang sudah dilaksanakan di desa ini. Ada jalan yang mungkin dibantukan oleh DPRD lewat aspirasi. Ada mungkin bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi yang dibantukan ke desa ini. Kalau Bapak Ibu sekalian masyarakat Sukamulya tidak memiliki rasa ini punya saya, maka semua aset itu akan terbengkalai dan tidak terawat. Saya hanya mengajak, ayo semua bantuan yang sudah diberikan di desa Sukamulya kita jaga. Karena kebiasaan kita bersama, ketika kita membangun sesuatu bukan dengan uang kita, rasa memiliki, rasa menjaga itu akan berkurang. Benar tidak? Misalnya ini istri saya, mau ngomongkan istri orang lain jelek, gak urusan, bukan punya saya. Sama dengan aset. Aset ketika balai desa dibangun dari patungan warga semuanya akan dijaga dengan sepenuhnya. Tetapi kalau itu bantuannya dari pemerintah biasanya tidak terlalu dijaga. Kenapa? Karena alasannya simpel. Nanti kalau rusak minta lagi. Bener nggak? Lek ngono ki rusak pemerintah kapan akan berhasil membangun membangun pembangunan di seluruh Oku Timur. Termasuk Pak Kades, ayo guyup rukunkan warganya untuk memiliki rasa memiliki dengan semua aset ini Pak Kades. Walaupun itu jalan bantuan dari aspirasi mungkin, dari Bangkup mungkin, kalau masyarakatnya cuek, tidak mau ngurusin, tidak mau ikut menjaga jalan itu ya rusak lagi Pak. Kedua, tadi yang pesan pertama, yuk guyup rukun, pertebal rasa ingin memiliki tentang semua aset yang ada di desa ini. Yang kedua, manusia unggul, desa ini akan dikatakan maju bukan karena Pak Kadesnya pinter. Bener nggak kira-kira saya bilang begitu? Sebuah kabupaten maju tidak akan bisa dikatakan secara dalam tanda kutip bupatinya yang pintar. Kenapa? Sehebat apapun Pak Kades sampean bikin aturan, ini didengar ya. Sehebat apapun Kades sampean bikin aturan, kalau masyarakatnya tidak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Kades, semuanya akan sia-sia. Benar enggak kira-kira yang saya bilang? Makanya pinternya Pak Kades belum menentukan makmurnya sebuah desa. Bila perlu Kadesnya rasa pinter-pinter. Kenapa? Kalau Kades enggak terlalu pinter, daerah ngerti duit insya Allah aman. Loh saya cerita seperti ini bukan apa-apa, banyak kasus. Karena dana desa beberapa kepala desa tidak di Kabupaten Oku Timur tersangkut hukum pidana. Karena enggak mudah mengelola keuangan sekarang ini. Makanya bila perlu Pak Kades sudahlah urus bendahara semua masalah keuangan. Pak Kades taunya beres. Yang penting jangan sampai Pak Kades enggak ada kopi di mejanya. Cukup mungkin. Karena sekarang masalah keuangan sangat-sangat riskan. Bahkan kepala daerah sekarang banyak berita di televisi. Kepala daerah kemarin 2 hari menjelang lebaran ada yang masuk penjara. Berlebaran dalam penjara. Saya enggak mau. Enak saya enggak megang duit tapi tetap makan gaji saja cukup Pak. Walaupun sakit hati. Karena tujuannya bukan untuk ini yang salah ya. Saya coba karena kalau saya sambutan lama mungkin banyak yang akan tersinggung tapi insya Allah tersinggungnya itu nanti kedepannya lebih baik. Banyak yang nyalon Kades, banyak yang anggota DPR mboten. Adil.
Banyak yang nyalon kades, banyak yang nyalon DPR, itu rata-rata mau mencari uang setelah jadi. Itu salah Bapak. Bapak Ibu salah. Jangan seperti itu. Kalau bisa kaya dulu, punya keuangan yang cukup baru nyalon. Kenapa? Kalau sudah niatnya awalnya Pak Kades nyalon itu sudah utang, insya Allah nantinya juga minimal balikkan utang. Minimal itu mengembalikan utang. Wah Pak Wabub ngomong basing baik. Kayak Pak Wabub juga main itu. Iya saya juga seperti itu. Maka saya bilang tadi saya sakit hati. Ternyata yang saya bayangkan tidak seperti kenyataan yang terjadi. Tidak mudah. Makanya Bapak Ibu sekalian gak usah mau nyalon. Kalau ada teman-teman atau orang yang datang ke sampean ngomong mau nyalon bupati, nyalon wakil bupati, lihat dulu orangnya. Kalau kira-kira belum mapan gak usah. Karena saya sudah ngalami, sampean gak usah repot-repot, biar saya aja yang susah dengan Pak Lanosin, sampean dukung kami saja berdua. Karena repot Pak, bener. Kalau ada yang mau menggantikan saya seminggu saja saya istirahat, ada yang mau menggantikan sebagai wakil bupati, monggo. Saya persilakan, seminggu saja gak usah lama-lama. Yuk, gantian peran. Kemarin malam saya harus wayangan di Sri Mulyo sebelah sana. Pagi tadi harus acara, siang istirahat sebentar, Jumatan kantor lagi. Yang sampean bayangkan itu kan kalau jadi pejabat dikit-dikit orang ketok pintu, Pak ini ada rezeki. Kan gitu kan? Alhamdulillah enggak Pak kayak gitu Pak. Tenang. Sampean bayangkan itu tidak semudah yang kami lakukan. Makanya kalau ada orang mau nyalon datang ke sampean, Pak, saya mohon pengertiannya, saya mau nyalon bupati, wakil bupati. Jangan terlalu percaya, Pak. Susah. Nanti takutnya sampean dibohongi tok. Biar saya aja ya, sampean dukung. Saya banggakan Pak Eno saja. Karena kenyataan kadang Pak tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Yang kedua, maksud saya kenapa tadi Pak Kades bikin aturan masyarakat harus patuh. Karena kalau keduanya masyarakat aparat desa dengan masyarakat tidak ada sinkron, itu desanya tidak akan pernah maju. Nah malam ini saya pengen kesepakatan antara perangkat desa diwakili oleh Pak Kades dengan warga Sukamulya. Saya tanya, mau enggak seluruh masyarakat Sukamulya ini mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pak Kades sepenuhnya? Ora enek sing jawab Pak Kades. Piye sampean? Mau tidak? Kalau enggak mau ya enggak akan tercapai, desa ini akan makmur. Karena sinkronisasi antara Kades dengan warga desa itu harus terjalin dengan baik. Dan saya tanya kepada Pak Kades, mau tidak seluruh keuangan yang ada, yang masuk ke seluruh desa Sukamulya akan dipergunakan sepenuhnya dan semuanya untuk kepentingan rakyat. Perangkat desa, mana? Jawaban Des, sepakat aja gitu. Kalau desa mau sepakat antara warga desa dengan kadesnya, saling bahu-membahu dalam membangun desanya, insya Allah mudah-mudahan menuju desa yang makmur itu tidak akan pernah susah. Tadi cerita, walaupun Pak Kades enggak cerita, jalan masih 1 kilo yang belum selesai. Saya lewat situ, alhamdulillah. Pengajuan saya tanya Pak Kades sudah diajukan ke kabupaten, sudah Pak. Warga tahunya Pak Kades, pokoknya tahun depan harus dicor, ngono toh? Padahal kalau sampean paham, seluruh desa di Oku Timur pengen jalannya diperbaiki.
di ruangan Pak Bupati, di ruangan Kepala PU, segini proposal, satu meja penuh dengan pengajuan dari desa untuk jalannya diperbaiki. Apakah semua itu dalam satu waktu akan selesai? Tidak akan mungkin, kecuali pesulap merah atau Gus Samsudin. Karena Pemda ini bukan republik sulap yang celing proposal sampean besok akan berubah jadi kenyataan. Tapi pesan saya, kalau proposal sudah masuk ke kabupaten, bahkan ada yang langsung ke provinsi, pasti akan terjadi, hanya tinggal menunggu waktu. Bukan karena iri atau desanya dikesampingkan dengan desa-desa yang lain, hanya masalah waktu. Sabar dan sabar, insya Allah sebelum Pak Bupati selesai masa jabatannya, semua akan diselesaikan. Itu bukan janji, tapi niat kita, Pak Bupati dengan Wakil Bupati, pengen seluruh jalannya bagus. Tetapi dananya juga tidak semudah itu. 2 tahun Covid Bapak Ibu sekalian, 2020-2021 dipangkas. Pak Camat merasakan, Pak Kades merasakan. Pak Kades tahun ini 40% BLT. Kata Pak Kades, mana bagian saya? Itulah bagianmu untuk masyarakatmu. Keuangan negara sedang tidak bagus, maka dari itu yuk kita sama-sama berpikir positif, suuzon atau husnuzon. Yang benar, suuzon adalah berpikiran untuk negatif, husnuzon berpikiran baik. Oh, mungkin tidak tahun ini, tahun yang akan datang jalan kami akan dicor. Tahun depan juga belum dicor, oh mungkin tahun yang akan datang. Itu jenenge sabar. Pak, sabar ada batasnya. Kalau ada batasnya jenenge bukan sabar. Karena batas sabar tidak ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 pesan saya, yang pertama pertebal rasa memiliki dengan semua aset. Kedua, guyub rukun antara pemerintah desa dengan masyarakat. Insya Allah kalau 2 itu bisa dijalani, di Desa Sukamulya ini akan tercipta kemakmuran dengan sendirinya. Terima kasih, sambutan saya cukup sekian, setengah 10. Saya tadi laporan ketua panitia banyak sumbangan, bahkan yang punya jonder ada berapa di sini tadi? Banyak juga yang nyumbang, yang punya jonder. Ini mana sumbangan saya? Mana ketua panitia? Tadi sisa berapa? Enak loh ini kegiatan sisa, enggak masih ditambahi, tapi untuk kas tahun depan ya mungkin. Ini dari Pak Bupati dengan saya. Jangan dilihat amplopnya, insya Allah isinya ya sedikit. Ya. Kalau itu kurang, kalau cukup dicukup-cukupkan Pak, kalau kurang ya ditombok ya. Tapi saya dengarnya setiap kegiatan masyarakat ikut dalam patungan bahasanya, dan itu punya sisa, itu sangat luar biasa. Satu kebanggaan bagi kami. Ternyata masyarakat Desa Sukamulya masih punya rasa memiliki dalam setiap kegiatan di desa ini, bahkan ada sisa. Itu menandakan Desa Sukamulya rakyatnya makmur. Kita doa bersama, nanti mungkin setelah ini doakan. Kita doakan bersama, tolong diaminkan seluruh masyarakat. Semoga seluruh masyarakat Desa Sukamulya yang belum dapat jodoh, silahkan, atau dalam tahun ini akan dapat jodoh. Yang punya kebun, yang punya sawah, semoga dilimpahkan rezekinya melalui kebun atau sawahnya. Amin.
Yang belum punya anak kita doakan segera punya momongan yang banyak. Amin. Yang momongannya banyak ya dinikahkanlah, kasihan anaknya banyak. Belum dinikahkan. Yang apa lagi? Yang belum mendapat pasangan atau mau menikah kedua kali, semoga ditemukan dengan jodohnya. Ya maksudnya yang janda dengan duda, Bu. Bukan bapaknya sampean mau suruh saya nikah lagi, enggak. Yang janda yang duda semoga dapat pasangan. Yang sudah sepuh, kita doakan semoga amal perbuatan semua yang sudah dilakukan sesepuh desa di desa Sukamulya ini akan dibalas oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan kesehatan kepada seluruh sesepuh-sesepuh desa kita. Amin. Saya kira cukup ya doanya. Siapa lagi yang belum didoakan? Pak Kades semoga kepilih lagi. Orang tak mengen orang amin Kades. Apalagi Pak Camat semoga nyalon DPR. Jadi kita dalam bersih desa ini kita perbanyak doa saja Bapak Ibu sekalian. Intinya semoga desa Sukamulya ini, kalau dari namanya suka itu senang, mulia itu artinya kemuliaan atau kejayaan. Artinya mungkin dulu dinamai Sukamulya karena orangnya suka, yang tinggal di sini suka kumpul, akhirnya desa ini bisa mulia. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan ada ketersinggungan Bapak Ibu sekalian. Tapi inti dari apa yang saya sampaikan untuk kebaikan kita bersama. Kalau itu baik, mari kita lakukan. Kalau apa yang saya sampaikan buruk, mari kita tinggalkan dan tidak usah dilakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.